membuat mereka berhasil meraih kemenangan bukan hanya skill pemain, tapi juga bagaimana tim mereka bermain sebagai satu unit dengan strategi matang. Sepak bola itu seni berpikir cepat, bertindak tepat, dan berjuang kompak. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana strategi menyerang dan bertahan bekerja dalam sepak bola. Dengan formasi legendaris 4-3-3, kita akan kupas dengan tuntas cara membangun serangan tajam, bertahan rapat, dan mengatur transisi permainan yang efektif. Karena ingat, strategi bukan hanya membantu menang, tapi menciptakan pemain cerdas, tak hanya keras. Halo dear friends, let me introduce myself. My name is Sabila Amalia. Saya berposisi sebagai siswi kelas 12 dari SMA Negeri 2 Sarolangun. Bersama saya, kita akan bahas strategi 4-3-3 dari cara menyerang, bertahan, hingga transisi taktikalnya. Yuk kita mulai pembahasannya. Formasi sepak bola 4-3-3 telah menjadi salah satu strategi yang paling banyak digunakan dalam 2-3 dekade terakhir. Formasi ini populer karena keseimbangan ditawarkannya antara pertahanan dan serangan. Lalu, apa itu formasi 4-3-3? Nah, formasi 4-3-3 dalam sepak bola adalah formasi yang menempatkan 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. 4 pemain belakang terdiri dari 2 bek tengah dan 2 bek sayap. Bek tengah bertugas menjaga pertahanan dan membantu membangun serangan. Bek sayap membantu dalam bertahan dan juga maju membantu serangan. 3 pemain tengah terdiri dari 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Gelandang bertahan bertugas memutus serangan lawan dan menjaga keseimbangan di lini tengah. Sedangkan gelandang tengah membantu dalam serangan dan juga menjaga penguasaan bola. Dan yang terakhir, 3 pemain depan terdiri dari 2 pemain sayap atau winger dan 1 penyerang tengah atau striker. Winger melebar ke sisi lapangan memberi umpan silang atau menusuk ke kotak penalti. Striker tengah fokus menyelesaikan peluang menjadi gol dan menjadi titik konsentrasi pertahanan lawan. Lalu strategi menyerang dalam 4-3-3. Serangan dibangun dari sinergi ketiga pemain depan dan dukungan pemain tengah. Winger membuka ruang lebar, gelandang mengalirkan bola, sementara striker berada di posisi ofensif utama. Dengan kerjasama solid, serangan bisa dilakukan cepat dan lebar, memecah pertahanan lawan. Sedangkan dalam strategi bertahan 4-3-3, 4 bek membentuk garis pertahanan solid, dibantu gelandang bertahan yang menjaga keseimbangan dan memotong serangan. Pemain sayap dan striker turut memberi tekanan awal untuk mempersempit ruang gerak lawan. Transisi dari bertahan ke menyerang sangat cepat jika formasi tetap disiplin dan kompak. Lalu, keunggulan dari 4-3-3 terletak pada transisi yang cepat. Setelah merebut bola, serangan langsung dimulai dari sayap, dibantu gelandang pindah peran. Begitu diserang, gelandang turun membantu pertahanan. Nah, teman-teman, itulah dia formasi 4-3-3 yang digunakan untuk bertahan dan menyerang dalam sepak bola. Teman-teman, ingat, sepak bola bukan hanya permainan kaki, tapi tantangan strategi dan kekompakan tim. Dengan taktik yang matang dan semangat juang, tim biasa pun bisa mencapai kemenangan yang luar biasa. Strategi adalah pondasi kemenangan. Jadilah pemain cerdas, latih kerjasama tim, dan jangan pernah meremehkan arti strategi dari setiap langkahmu.